Teman-temanku, Shalom, berjumpa lagi dalam YouTube channel Tanya Aja, Pasti Ku Jawab. Berikut ini kita akan menyaksikan sebuah video diskusi agama antara apologet Kristen Edis TV bersama dengan Muslim. Nah, seperti apa diskusinya? Mari saksikan video ini dari awal sampai akhir dan semoga memberikan pencerahan ya. Tidak ada nabi yang menyuruh minum kencing onta, kencing hewan kecuali Muhammad. Makasih Kalima, makasih. Hati-hati kamu ya, hati-hati. Nggak apa-apa. Belum kena saja kamu. Kecuali yang saya katakan fitnah. Kamu jelas sudah menghina Islam, kamu itu sangat-sangat. Silahkan kau bikin laporan ke Mabes Polri, udah saya bilang kok. Kau bikin laporan ke Mabes Polri. Orang ini mengatakan bahwa tidak ada nabi yang menyuruh minum air kencing hewan kecuali Muhammad. Kau lapor sekarang. Hati-hati kamu. Ya. Gimana kau itu? Apakah yang saya katakan itu bohong? Kamu belum kena aja kamu ya. Apakah yang saya katakan itu bohong? Bohong? Yang saya katakan bohong? Silakan saja. Silakan saja kamu sekarang. Udah, kau tidur di bawah. Kau tidur di bawah. Monyet kamu ada. Gelagapan. Sudahlah, kalau kau bilang saya monyet ini begini, itu semua omong kosong yang kau bilang. Itu kan hanya omongan orang-orang yang putus asa. Itu orang-orang yang putus asa loh yang ngomong seperti itu. Mengatakan sesuatu yang nggak ada isinya. Gimana sih kamu itu? Oke, kita kasih naik lagi, ada Kang Bob. Silakan Kang Bob. Apakah Anda seorang Muslim? Saya Muslim. Ya, silakan nyalakan kamera. Mari kita diskusi dengan baik. Silakan. Silakan. Kamu ini bikin konten kayak gini ya? Nabi Muhammad itu minum kencing-kencing. Gimana? Bikin konten apa? Kau belum kena. Bikin konten apa saya coba? Itu Muhammad kan suruh minum kencing air. Jadi Muhammad air tidak kencing. menyuruh. Jadi Muhammad tidak menyuruh minum air kencing hewan. Tidak. Kau belum kena macet. kau. Macet. Udah, kau tidur di bawah kalau macet. Udah, kau tidur di bawah macet, kau macet. Aduh. Bagaimana sih kalian ini ya? Sebentar kalian bilang kencing unta itu mengandung antibiotik. Sudah tertera di Universitas Australia. Lalu kamu mengatakan, kamu memfitnah bahwasanya Nabi kami menyuruh orang minum air kencing unta. Aduh, sungguh kamu termasuk orang-orang yang nekat. Saya heran loh sama kamu. Kenapa kamu mengatakan sesuatu yang kamu nggak tahu? Nih ya. Sebentar. Nanti saya kasih tahu bahwa kencingnya Muhammad sendiri diminum. Kencingnya Muhammad sendiri diminum, nanti ku kasih tahu kau kan nanti kaget, kau jantungan nanti kamu. Kencingnya Muhammad itu diminum loh oleh pengikutnya. Tahu nggak kamu? Ada seperti itu kencingnya Muhammad diminum. Nih ya. Coba nih. Sebentar. Ini banyak yang banyak ada ketawa-ketawanya. Sebentar. Nih. Nggak tiba-tiba aja muncul tiba-tiba gitu. Kagak. Ini bukunya ini sampai terbit bukunya. Sembuh dengan air kencing unta.
Sampai terbit. Kau bilang saya fitnah. Aduh, berat. Cobalah kau naik kemari, kau ngomong dulu bagus-bagus, konfirmasi dulu. Jangan kau datang marah-marah aja. Ya, selamat malam Faisal Abda. Nah, main lari. Oke, kita kasih naik adalah Jokes. Iya, selamat malam Jokes. Selamat malam Jokes. Halo? Membisu, terdiam. Tolong kalau mau naik kemari, jangan seperti batu hitam. Cek. Diam, nggak bisa diajak ditanya diam. Silakan Jokes. Cek. Iya, kedengeran. Silakan nyalakan kamera. Terdengar kok, terdengar. Suaramu terdengar. Silakan nyalakan kamera. Kau bikin konten bagaimana ini? Kau fitnah terus. Ya, silakan nyalakan kamera. Mari kita diskusi dengan baik. Silakan. Diskusi apa? Diskusi tolol. Marah-marah dia, saudara-saudara. Kalau marah-marah kemana tempatnya, saudara? Kalau marah-marah kemana tempatnya, saudara? Bilang Nabi Muhammad Tuhan. Kau bilang Nabi Muhammad. Silakan nyalakan kameramu. Kameramu mana? Kameramu mana? Oke, udah. Gitu. Oke, kalau kau sudah malu jadi orang Islam, kau dibawa. Heran saya dengan kamu. Ketika saya mengatakan kenyataan, mengatakan fakta, kau marah-marah. Kenapa sih? Terlalu, kamu terlalu. Halo, Rijal Motor. Saya sangat menunggu-nunggu nih. Saya sangat menunggu-nunggu orang Islam bikin laporan sama saya bahwa saya bilang Muhammad menyuruh manusia minum kencing hewan ini. Saya mau lihat ini. Bagaimana nanti reaksinya orang-orang Islam di seluruh Nusantara. Rizal, kau setuju nggak Rizal? Bahwa saya dilaporkan polisi karena mengatakan Muhammad menyuruh manusia minum kencing hewan. Coba. Setuju nggak? Enggak ada. Nggak setuju. Ada yang Kenapa? laporin. Kenapa? Karena hadisnya memang ada. Nabi kami menyuruh. Karena hadisnya memang ada. Terus kenapa mereka Rizal menurut kamu sampai mengancam-ngancam saya, melaporkan saya ke polisi karena saya mengatakan ini? Menurut kamu apakah karena mereka begitu awamnya? Atau bagaimana? Silakan Rizal. Karena kau framing, guys. Framing. Kau gimana? harus tahu dulu. Nabi gimana? kami itu menurut pemahaman sebagian, ada ikhtilaf di sana, pendapat ulama. Ada yang mengatakan, kau jangan ketawa. Bukan, Ada yang mengatakan, itu masalah kalian sendiri, saya nggak tahu kok. Yang jelas, yang saya bacakan tertulis di dalam hadis. Muhammad ketika ada beberapa orang datang kepada dia, mereka keadaannya lagi nggak enak badan, ya kan? Mereka datang kepada Muhammad dan Muhammad menyuruh mereka mendatangi kandang onta dan meminum kencing di situ. Iya, memang bukan Memang kandang betul. onta. Orang-orang itu disuruh mengembalakan onta, kemudian Mengembalakan onta, mendatangi. Oke, saya tampilkan hadisnya. Kita tampilkan. Kita kalau ngomong nggak ada ini ya. Sebentar. Ku perbesar tampilkan hadisnya ke layar ya. Kita kalau ngomong nggak asal-asalan, saudara ya. Baik, sebentar saya balik kamera saya Rizal. Mohon maaf sebentar saja saya balik supaya tidak terganggu oleh badan saya. Nah, saya bacakan. Diriwayatkan dari Anas bin Malik. Ia bercerita, ada sejumlah orang dari suku Uqal dan Uranah yang datang menemui Nabi SAW. Namun mereka mengalami sakit karena tidak betah di Madinah. Lalu Rasulullah SAW memerintahkan mereka untuk mendatangi kandang unta dan menyuruh mereka untuk meminum air kencingnya dan susunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain ditambahkan, mereka pun melakukan saran itu hingga mereka sehat dan menjadi gemuk. Silakan Rizal.
Betul nggak? Bahwa mereka disuruh Muhammad mendatangi kandang unta dan di sana mereka disuruh minum air kencingnya. Betul atau tidak? Iya, Betul ada suruhan. Ada. Oke, ada Tapi di suruhan hadis Muhammad? riwayat yang lain. Oke, lalu di manakah statement saya yang salah? Sebentar Rijal, sebentar. Lalu di manakah statement saya yang salah jika saya bersaksi, nih, jika saya bersaksi bahwa tidak ada nabi yang menyuruh minum kencingnya hewan kecuali Muhammad. Di manakah pernyataan saya yang salah? Nggak ada yang salah. Nggak Terus ada yang kenapa saya mau katanya dilaporkan ke polisi? Yang mana? Dari statement saya tentang ini yang salah di mana? Ini yang salah itu macam ini. Kau itu tidak mengakui. Contohnya ini ya, aku kasih kau satu dulu. Nah ini, kau nggak mengakui. Oke lah ya. Mereka ini nggak akan nyambung kalau diajak ngobrol tuh nggak nyambung, saudara-saudara, nggak nyambung. Makanya saya bilang teman-teman, mau gimana? Gimana Juma nggak kabur dari saya? Gimana Uncuk PI nggak kabur dari saya? Karena apa? Karena kalau saya ngomong langsung ke intinya itu langsung saya bahas. Makasih teman-teman yang support, terima kasih ya. Teman-teman yang support, terima kasih teman-teman. Yang memberi gift, yang mensupport saya, terima kasih. Jikalau kalian dapati bahwa channel ini cetar membahana, ya, teman-teman bisa support saya, teman-teman, ya. Karena begini teman-teman, umat muslim ini, ya, yang seperti Juma dan kawan-kawan, terima kasih. Mereka ini perlu kita jawab, gitu loh. Perlu mereka ini kita jawab. Dan perlu juga mereka ini kita kasih, ya, sebuah pertanyaan-pertanyaan, kita counter seperti itu. Perlu. Karena apa? Karena yang bebas membahas agama orang lain, yang bebas membahas agama orang lain itu cuma orang Islam. Nanti kau bilang lagi saya katanya fitnah katanya. Loh, wahai saudara-saudara Islam, kalian dengar ya. Coba nih. Kalian rekam sebentar. Kalau kalian, saya suruh kalian rekam ya nih. Kalian saya suruh rekam dan kalian saya suruh membagikan. Nih, tolong kalian rekam nih. Rekam omongan saya. Nih, ya, nih. Yang bebas bahas agama orang lain, ya, bahkan difasilitasi oleh negara, itu adalah agama Islam. Kau laporkan sekarang ke Mabes Polri. Saya tunggu sekarang kau berangkat ke Mabes Polri. Saya bisa kasih tunjuk. Saya kalau ngomong nggak asal-asalan, gitu loh. Kalau saya mengatakan nih, ini ada seorang ulama Islam datang ke negara kita tercinta. Apakah ulama Islam ini membahas agama Islam? Enggak, dia enggak bahas agama Islam. Yang dia bahas adalah Bible. Yang dia bahas adalah Yesus menubuatkan Muhammad. Sorry ye, kagak ada bro. Saya sebagai orang Kristen, saya ini kayak ganjel nih. Harus saya jawab nih orang ulama ini agak-agak mereng-mereng ini. Harus saya jawab. Apakah saya hanya menjawab terus? Nggak bisa. Dalam sebuah permainan catur, dalam sebuah permainan sepak bola, nggak ada cuman bertahan-tahan terus, nggak ada. Begitu juga dalam debat, diskusi lintas iman, nggak ada saya kerjamu cuman jawabin kamu aja. Sekali-kali kamu juga saya kasih pertanyaan, sekali-kali juga kamu jawab pertanyaan saya. Nah, ketika saya membuat sebuah pertanyaan kepada kamu, mengungkap satu fakta tentang Muhammad, kau kejang, kau lapor polisi, kau penistaan, kau bilang, kenapa sih kayak begitu kalian? Jangan gitu, ayo.
Sama, kita berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Ayo. Kalaulah orang Islam boleh membahas agama orang lain, kalaulah orang Islam dikawal polisi, ya, dikasih stadion, saya nggak perlu dikawal-kawal polisi, saya nggak perlu dikasih stadion, cukup kasih saya hak untuk membahas agama orang sebagaimana ulamamu dan orang Islam membahas agama orang. Kan sederhana. Saya nggak minta pengawalan polisi, saya nggak minta disediakan sama saya stadion, nggak minta. Nah, orang Islam waktu bahas agama orang, apakah mereka dikawal menggunakan fasilitas negara? Ini kau pikir ini apa ini? Bukan alat-alat negara ini. Bapak-bapak yang 3 ini. Ini alat-alat negara, Dol. Bukan punya orang Islam ini. Ini alat-alat negara semua ini. Membawa nama negara. Ketika seorang polisi itu pakai seragamnya, itu bukan orangnya yang dilihat. Yang dilihat itu seragamnya, itu lambang negara itu. Makanya kalau kau cubit dia, habis kau. Gitu loh, habis karena yang kau lawan negara. Gitu loh. Ini kau pikir ini bukan alat-alat negara ini. Ini alat-alat negara. Berfoto, berpose bersama seorang ustadz, karena orang ustadz ini dalam rangka ingin membahas agama orang lain. Gitu loh, itu fakta yang saya katakan. Makanya kau sekarang rekam, kau pergi ke Mabes Polri. Orang ini Pak mengatakan bahwa orang Islam bebas bahas agama orang lain di negara kita, ini orangnya. Kau rekam, pergi kau ke Mabes Polri. Gitu loh. Gimana kau itu? Bahkan bukan hanya polisi yang nyambut, bukan polisi yang nyambut, wapres yang nyambut tuh wapres bahkan. Nih, biar kau tahu, nih ya. Biar ku kasih lagi gambarnya. Kalau saya gambar-gambar ini sudah saya koleksi teman-teman. Ya, sebentar, sabar. Kita kasih gambar yang bagus. Nah, tuh. Kalian pikir siapa yang menyambut Zakir Naik? Hah? Wapres yang nyambut. Wapres yang nyambut, wapres. Nih, waktu bahas Kristen. Nah, salah. Ini waktu bahas Kristen. Ah, ini waktu nyenggol Islam dikit, langsung cium tangan. Itu fakta yang saya katakan kepada kalian. Jadi kalian jangan ngomong ngelantur lah. Ayo, kita sama hak yuk. Ketika ulama mu bahas agama saya mau jawab. Dan saya mau mengcounter kamu. Saya mau ungkap fakta-fakta tentang agama Islam. Kalau kamu dapati bahwa yang saya ungkap tentang agama Islam itu fitnah, nggak usah kamu capek-capek lapor polisi. Saya lompat dari Monas. Kalau yang saya bilang tentang agama Islam itu fitnah. Gitu loh. Nggak ada yang saya bilang itu fitnah loh. Seperti itu. Kau kerjamu nonton goyang sadbor, kasih donat terus begini-begini. Itu yang kau tonton, ya kau dikasih kayak begini, mana kau tahu. Kau taunya nonton ngadu ayam. Ngadu ayam. Itu yang kau tonton. Ngadu ayam. Terus nonton goyang sadboard. Begini. Mana bisa kau tahu itu? Gimana? Coba ayo kita kasih Naik Muslim kesempatan. Biar nggak kita sendiri yang ngomong. Siapa tahu mereka ingin mengklarifikasi. Ya, silakan. Silakan restorator. Nyalakan kamera bro. Silakan. Ya, makanya dalam hal itu semua teman-teman, atas dasar hal itu semua teman-teman, memang kita ini posisi kita Kristen minoritas ini kita terjepit. Kita jawab salah, nggak dijawab salah. Kita jawab nanti, kalau cuma jawab-jawab aja kita cuma jadi tukang-tukang jawab. Kita counter. Ya, kita serang balik. Dilaporin polisi, digeruduk.
Nah, itulah teman-teman, makanya dasarnya saya mengatakan kita perlu rumah apologet yang anti geruduk, teman-teman. Makanya teman-teman, sekali lagi, kalau teman-teman merasa ini perlu nih disupport nih Edis TV ini, makanya teman-teman support ya dengan cara mampir ke profil saya, datang ke biodata seperti itu, bisa langsung support di situ teman-teman. Support dengan dana kolektor di situ ya teman-teman ya. Seperti itu teman-teman. Mari kita bersatu padu teman-teman. Bagi teman-teman yang masih bingung ya, teman-teman yang masih bingung, Bang, gimana sih Bang supportnya? Teman-teman tangkap layar ya. Nih. Nah nih. Silakan teman-teman tangkap layar. Screenshot, tangkap layar di situ teman-teman. Ya, support saya, support Edis TV di sini teman-teman. Ya. Oke. Silakan restorator, silakan. Oke. Ya. Saya sebenarnya gimana? Mengenai hadis tadi memang betul dan itu memang kencing itu halal. Iya, halal. Betul. Dan Muhammad menyuruh manusia minum kencing hewan, betul? Betul. Terus kenapa saya kok dibilang fitnah, penistaan? Pak, Anda Muslim? Saya Muslim. Oke, coba syahadat dulu coba. Coba syahadat dulu biar nanti nggak difitnah. Ini orang pura-pura Islam. Coba silakan syahadat dulu. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Benarkah Muhammad menyuruh manusia minum kencing hewan? Betul, ada hadisnya. Benarkah Muhammad menjadi satu-satunya nabi yang menyuruh minum kencing hewan? Tidak ada kata-kata hadis Muhammad satu-satunya nabi, tidak ada. Oke, tolong tunjukkan kepada saya nabi siapa yang menyuruh minum kencing hewan selain Muhammad? Tidak ada. Berarti Muhammad menjadi satu-satunya nabi yang menyuruh minum kencing hewan? Ada hadis yang menyebutkan demikian. Iya, berarti benarkah? Berarti benarkah Muhammad menjadi satu-satunya nabi yang menyuruh minum kencing hewan? Tidak ada hadis yang menyatakan Nabi Muhammad seperti itu. Begini, Pak Basori, saya bertanya. Pak Basori, saya bertanya, benarkah Muhammad menjadi satu-satunya nabi yang menyuruh minum kencing hewan? Ada hadis menyatakan bahwasanya Nabi Muhammad menyuruh minum air kencing hewan unta. Oke, adakah selain Muhammad nabi yang menyuruh hal yang sama? Tidak ada. Tidak ada. Berarti Muhammad menjadi satu-satunya nabi yang menyuruh minum kencing hewan. Belum tentu, mungkin ada. Ya udah, siapa? Oke, kalau belum tentu coba sebutin siapa nabi yang menyuruh minum kencing hewan seperti Muhammad. Saya tidak perlu menjawab itu. Mungkin ada, ayo. Berat, saudara. Kalau gitu gini aja dah. Mau nggak Pak Basori bersaksi? Aku bersaksi. Kenapa? Aku bersaksi bahwa Muhammad menyuruh manusia terus meminum kencing hewan. Meminum kencing hewan unta. Ya, silakan coba. Silakan ucapan sendiri tanpa dituntun. Nabi Muhammad menyuruh minum air kencing unta. Bukan hewan loh, air kencing unta. Onta bukan hewan. Kalau hewan bukan, hewan unta. Onta hewan nggak? Bukan, itu framing, Anda framing. Gimana sih? Jadi onta bukan hewan? Tidak semua hewan. Iya, betul. Maksudnya onta itu termasuk hewan nggak? Onta ya onta. Iya, maksudnya juga onta. Maksudnya onta, begitu loh maksud saya. Apa? Halo. Jangan diturunkan. Enggak saya turunkan kok.
Ya. Bahkan kencingnya Muhammad sendiri diminum oleh pengikutnya, betul tidak? Itu malah halal, Edis. Iya, kencingnya Muhammad betul nggak diminum oleh pengikutnya? Kencing apa? Kencing apa? Kencingnya Muhammad. Ini sudah lain lagi nih. Ayo. Enggak, makanya saya kembangkan. Bahkan kencingnya Muhammad itu diminum oleh pengikutnya, betul atau tidak? Apakah ada hadis yang menyebutkan demikian? Baik, kita dengarkan ya. Belajar retorika. Kita dengarkan. Para sahabat-sahabiah, sahabat-sahabat perempuan yang mereka secara sengaja meminum air kencingnya Nabi besar Muhammad SAW, meminum air semitnya Nabi besar Muhammad SAW. Apakah mereka ini gila akan barokah? Apakah mereka ini ekstrim melakukan hal tersebut, meminum kencingnya Nabi Muhammad SAW? Tidak. Tapi mereka melakukan ini karena tergiur dengan harumnya kencingnya Nabi besar Muhammad SAW. Mereka ini sampai bingung, ini apakah ini air apa? Tidak ada terfikir di dalam diri mereka para sahabat itu ini sesuatu yang jorok. Tidak ada yang terfikir sesuatu yang kotor. Bahkan sampai mereka ini tergiur ingin meminum daripada kencingnya Nabi Muhammad SAW karena harumnya daripada kencingnya Nabi besar Muhammad SAW, maka diminum sama mereka para sahabat karena ingin sabar. Tuh. Jadi kencingnya Muhammad diminum nggak oleh menurut video tadi diminum nggak kencingnya Muhammad? Oke, sekarang gini. Anda menyebut seperti itu bisa kata-kata orang. Oke, sebutkan hadisnya. Kurang ya? Oke, baik, sebentar ya. Nih, kita putarkan lagi ya. Nih, kita putarkan. Nih. Nah, hadisnya. Sebentar, ini biar nggak cuma satu orang. Yang salah mengerti tentang Isra wal Mi'raj. Banyak orang mengira buruk itu kepalanya perempuan. Ya, bentar. Dibersihkan hati dari Muhammad. Kalau ada ustaz Nih, sebentar nih ya. Nabi Muhammad dibelah dadanya Nabi, diambil hatinya Nabi, dibersihkan. Sebentar nih. Koran dalam hati baginda Nabi besar. Sabar. Oh, sebentar ini. Iya, sebentar. Sebentar ini loh, dengar. Oh, sebentar. Kau kalau ngomong terus sebentar. Saya turun sebentar. Kamu mengganggu sebentar. Kau di bawah dulu. Nih, dengarkan ya. Ini Habib Bahar bin Smith ini yang ngomong ini. Saya takut membantah Habib Bahar bin Smith. Kenapa? Karena saya takut dengkulnya mendarat di kepala saya. Iya. Soalnya kalau Bahar bin Smith kalau dibantah nanti dengkulnya mendarat di kepala Anda. Kan udah pernah kejadian. Ya kan? Nah, coba nih. Karena saya takut nanti dengkulnya Habib Bahar bin Smith mendarat di drop nih. Udah berapa persen? Sebentar nih ya. Nih. Air kencingnya Nabi suci, nggak sama kayak air kencingnya kita, saudara-saudara. Pernah satu waktu Nabi Muhammad kencing. Air kencingnya beliau taruh di satu wadah, beliau taruh di satu tempat. Nggak sengaja ada satu orang sahabat perempuan, dia nggak sengaja dia ambil itu wadah, dia minum. Ketika Nabi lihat, kenapa kamu minum? Itu air kencingku, kata Nabi Muhammad. Kata dia perempuan apa? Demi Allah ya Rasulullah, aku tidak pernah merasakan air yang lebih segar dari ini ya Rasulullah. Air kencingnya Nabi suci. Tuh. Harus berapa orang ustadz yang harus saya tunjukkan sama kamu? Aduh, kamu terlalu loh kalau mengatakan saya bohong-bohong. Apa mau perlu lagi? Yang ini? Ya, itu bukan hanya sekedar kencing. Nih, saya bacakan lagi nih. Tolong kalian dengar ya, umat muslim. Nih. Nabi Muhammad itu basyarun, dia adalah manusia. Lakal basyari, tapi ia tidak sama dengan manusia biasa. Kita manusia, kalau kita jalan punya bayangan tidak? Kita kalau berjalan kita punya bayangan. Tapi baginda Nabi sallallahu Suaranya kedengeran nggak teman-teman? Satu-satunya kekasih Allah yang tidak memiliki bayangan. Suaranya kedengeran nggak teman-teman? Tolong umpan baliknya, tolong dibalas di kolom komentar. Apakah suara videonya terdengar? Dengar ya, oke, baik. Kita lanjutkan ya kalau terdengar ya. Nih. Baginda Nabi kalau berjalan tidak akan pernah ditemukan bayangan baginda Nabi
Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala dhillun lahu, baginda Nabi tidak memiliki bayangan. Bal kana nura, karena baginda Nabi itu adalah nur, maka yang tidak memiliki bayangan itu adalah nur. Dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dijadikan manusia, tapi ia bukan manusia biasa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kalau beliau meludah, maka tangan para sahabat siap menyambut ludahnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ludah baginda Nabi diperebutkan oleh para sahabat. Para sahabat bertabarruk mengambil barokah dari ludahnya baginda Nabi, karena ludahnya baginda Nabi lebih wangi daripada minyak kasturi. Masya Allah. Sehingga baginda Nabi ketika meludah disambut ludahnya oleh para sahabat. Lalu para sahabat membalurkan ludah baginda Nabi di tubuh mereka. Baginda Nabi kalau berwuduk, air wuduknya baginda Nabi tidak ada yang menetes ke bumi. Air wuduknya baginda Nabi sudah ditampung oleh para sahabat, diperebutkan oleh para sahabat Nabi untuk mengambil keberkahan. Karena apapun yang tersentuh dengan diri baginda Nabi mustahil akan tersentuh oleh api neraka. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika pernah berbekam. Tahu namanya bekam, nggih? Bekam mengeluarkan darah. Baginda Nabi pernah berbekam. Lalu ketika beliau sudah bekam keluarlah darah beliau, maka baginda Nabi memanggil seorang sahabat bernama Abdullah bin Zubair. Wahai Abdullah bin Zubair, kamu kesini. Lalu kemudian baginda Nabi sampaikan, kamu bawa ini darah saya, amankan ia di tempat yang aman. Bila perlu kamu kubur ia, kata Rasulullah. Maka kemudian selang beberapa waktu Abdullah bin Zubair melirik kiri kanan, gak ada orang. Udah selesai. Maka baliklah ia kepada baginda Nabi. Lalu baginda Nabi bertanya kepada Abdullah bin Zubair, hei Abdullah bin Zubair, bagaimana dengan darahku, aman apa tidak? Abdullah bin Zubair menjawab, aman ya Rasulullah. Beres ya Rasulullah. Beres gimana? Kamu sudah amankan di tempat yang aman? Sudah ya Rasulullah. Kamu jujur sekarang di mana kamu amankan darahku itu, sabda Rasulullah. Maka kemudian bingunglah Abdullah bin Zubair. Maka dengan malu-malu Abdullah bin Zubair mengatakan, aku minum darahmu itu ya Rasulullah. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat suaranya, siapa yang bersentuhan darahku dengan darahnya, maka mustahil ia akan disentuh api neraka. Darah baginda Nabi diminum oleh Abdullah bin Zubair, dan baginda Nabi katakan, engkau tidak akan disentuh oleh api neraka. Ketika terjadi perang, ya, jadi darahnya diminum, ya kan? Kencingnya, ludahnya, bahkan ya kan, bekas air wuduknya. Ini yang ngomong bukan saya, yang ngomong bapak-bapak ustadz. Kok kamu bilang saya yang ngomong? Maka sungguhlah kamu termasuk orang-orang yang nekat. Lagi kamu termasuk orang-orang yang suka menebar fitnah, saudara. Karena apa yang saya katakan pada dasarnya adalah yang dikatakan oleh Bapak Ustadz, saudara. Jadi janganlah kamu mengatakan bahwa saya mengada-ada. Ya, kita lanjutkan kembali nih. Apakah benar juga kencingnya diminum, ya? Kita lanjutkan. Nih. kenapa Nabi Muhammad Sebentar. basyarun, dia adalah manusia, lakal basyar. Sebentar, udah sampai mana tadi nih? Sayang ini videonya tidak bisa dipercepat nih. Kenapa Nabi Muhammad itu basyarun, dia adalah manusia, lakal basyari, tapi ia tidak sama dengan manusia biasa. Kita manusia, kalau kita jalan punya bayangan tidak? Kita kalau berjalan kita punya bayangan. Bentar nih, sebentar ya. Sampai mana tadi di sini? Maka ketika baginda Nabi mencari ember itu, ternyata ember dan isinya. Bentar nih ya, nih. Jadi baginda Nabi Muhammad itu manusia, tapi ia bukan manusia biasa. Baginda Nabi bisa saja mengatakan kepada malaikat, hei malaikat, angkat gunung itu, lemparkan ia kepada musuh-musuhku. Sangat mudah bagi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi baginda Nabi tidak melakukan itu karena risalahnya baginda Nabi adalah beliau datang sebagai pembawa rahmat di tengah-tengah manusia. Dan di dalam satu riwayat disebutkan, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika pada suatu malam beliau berada di kamarnya, lalu di malam itu baginda Nabi ingin qada hajat.
Maka baginda Nabi SAW tumben-tumbennya tidak keluar dari rumahnya. Beliau mengambil sebuah ember. Di ember itulah baginda Nabi buang air kecil. Lalu kemudian ember yang berisi air kecilnya baginda Nabi disingkirkan di bawah tempat tidurnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian ketika baginda Nabi keluar rumah, baginda Nabi kemudian balik ke rumahnya. Baginda Nabi mencari ember itu karena baginda Nabi juga akan buang air kecil di ember tersebut. Maka ketika baginda Nabi mencari ember itu, ternyata ember dan isinya tidak ada di tempatnya. Maka baginda Nabi SAW mencari kemana ember dan isinya, yaitu kencingnya baginda Nabi SAW. Maka baginda Nabi mengumpulkan seisi rumah. Kebetulan ada seorang pembantu baginda Nabi yang berasal dari negeri Habasyah. Orangnya berkulit hitam. Pembantunya itu bernama Barakah, yang dikenal dengan nama Ummu Yusuf, di mana ia menjadi pembantu di rumah baginda Nabi. Lalu kemudian ditanyakan semua orang oleh baginda Nabi, kemana air kencingku yang ada di baskom itu, sabda baginda Nabi. Maka menjawablah Barakah, yaitu Ummu Yusuf, pembantu baginda Nabi, ya Rasulullah, akulah yang telah meminum air kencingmu itu ya Rasulullah. Maka apa jawaban baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Wahai Ummu Yusuf, setelah engkau meminum air kencingku itu, maka engkau tidak akan pernah sakit selama hidupmu. Maka Ummu Yusuf tidak pernah mengalami sakit, bahkan sampai sakit. Ya, itulah ya selintas ceramah ya. Kita berikan apresiasi kepada Bapak Ustadz yang telah memberikan ceramah dan tausiahnya ya. Ya, seperti itulah ya. Jadi tolonglah jangan dikatakan bahwa saya yang mengarang-arang cerita bahwa kencingnya Muhammad diminum. Bukan saya ya. Itu adalah khotbah-khotbah dari Ustadz tadi ya, Bahar bin Smith begitu. Apakah saya mau membantahnya? Masa mau saya bantah-bantah Ustadz dan ulama? Ya? Seperti itu. Oke. Kita kasih lihat ada SS. Oke, SS. Ya, silakan SS. Puji Tuhan, kita sudah bersama-sama menyaksikan serta mendengarkan diskusi agama dari awal hingga akhir antara Apologet Kristen Edis TV bersama dengan Muslim. Dan kalau kita lihat dari diskusi ini, kita akan menilai bahwa Edis TV ini tampak begitu berani oleh karena dia punya fakta dan data, karena keberanian dia berasal daripada pengetahuannya yang dapat dia pertanggungjawabkan. Sehingga ketika dia berbicara dan memberikan data serta fakta, orang-orang yang tidak bisa menerimanya mereka mundur. Tetapi dari diskusi ini kita melihat bahwa ada juga dari antara mereka yang mengakui akan kebenaran fakta dan data yang diberikan oleh Edis TV, sehingga mereka tidak berani untuk berbuat apa-apa. Selebihnya mereka hanya sekedar marah-marah dan membantah tetapi tanpa dasar yang jelas. Teman-teman, dari diskusi ini kita dapat melihat bahwa keberanian itu muncul daripada kebenaran. Keberanian itu muncul daripada data dan fakta yang valid yang bisa kita nyatakan, sehingga hal itu akan memberikan pengetahuan, wawasan yang baru bagi orang-orang yang mendengarnya. Karena itu teruslah belajar dan biarlah setiap pengetahuan kita terus bertambah agar kita semakin kuat dan teguh di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati.